bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Abu Farhan hari ini akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan di luar daripada hukum. Kita akan bincang-bincang terkait dengan optimalisasi potensi ekonomi syariah, sekedar menambah wawasan dan pengetahuan terkait bagaimana sebenarnya potensi ekonomi syariah saat ini. Nah, pengabdian hari ini, ibu-ibu, bunda-bundaku sekalian, ini berangkat dari satu penelitian saya terkait apakah sudah banyak pengetahuan masyarakat terkait dengan ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah ini adalah merupakan salah satu keilmuan saya di S1 dan di S2. Baik, ibunda sekalian, perlu saya sampaikan bahwa di monitor sudah ada arah dan gerak ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa poin penting. Yang pertama adalah ekonomi syariah ini berkaitan dengan transaksi-transaksi dalam kehidupan kita, di mana harus dilandaskan dengan syariat daripada Islam, ibu-ibu. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, Indonesia itu mandiri, makmur dan madani, dan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Dengan lahirnya yang bisa kita lihat hari ini progresnya itu terkait dengan Bank Syariah Indonesia. Kemudian bunda-bunda sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah ibu-ibu ini adalah merupakan garda terdepan dalam keluarga, sehingga sangat berperan penting untuk menyampaikan seperti pemahaman konsep keuangan syariah. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, konsep pemahaman konsep halal. Ya, hari ini kita ditantangkan dengan industri halal, misalnya makanan halal, produk halal, kosmetik halal, yang dimana prinsip halal ini memang harus melekat dalam segi kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu terkait dengan kebermanfaatan ekonomi umat. Kenapa konvensional itu lebih sukses? Karena mereka saling bermanfaatkan, gitu. Bukan memanfaatkan. Beda ya ibu-ibu, memanfaatkan dengan kebermanfaatan itu beda. Jadi prinsip asas kebersamaan itu melandasi kesuksesan daripada suatu usaha. Kemudian yang keempat itu pemahaman terkait dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, yang biasa disingkat dengan jiswa. Nah, sehingga mengapa saya angkat peran optimalisasi potensi ekonomi syariah ini? Sebab dari ibunda lah bisa menyampaikan nanti kepada hal yang terkecil, anak, keluarga, bahwa ekonomi syariah itu merupakan suatu keharusan bagi dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Seyogianya kita harus melakukan, ya kan gitu. Walaupun tidak bisa 100% untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik. Nah, apa saja optimalisasi yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat kita? Kan begitu ya. Ada beberapa pertanyaan barangkali. Nah, di antaranya itu salah satunya adalah di lembaga pendidikan. Nah, ibu-ibu, di UMN Al-Wasliyah itu sudah ada prodi manajemen bisnis syariah. Nah, barangkali nanti anak-anaknya mau kuliah bisalah masuk di prodi manajemen bisnis syariah. Nanti jumpa sama saya dosennya, kan gitu. Ya saja. Nah, bisa. Artinya membenahi itu dari awal, kan gitu ya. Tidak mungkin membenahi itu dari atas, mungkin juga, tapi dari awal itu lebih mengakar dia, lebih terasa untuk kesejahteraan umat nantinya. Kemudian ada program-program dari pemerintah, itu sudah banyak kita lihat ya, dari masyarakat ekonomi syariah dan macam-macam lah. Kemudian ada standar profesi, ini di kalangan akademisi, praktisi juga sudah ada.
Namun di tengah kita ini yang perlu banyak itu adalah pendirian usaha syariah. Nah, ibu-ibu